Sobat Hidup, kembali lagi bersama saya Karina Krisyantia dalam acara editorial Hidup. Sekarang saya bersama Wakil Pimpinan Redaksi Majalah Hidup, Bapak Hasih Holan Siagian. Halo Pak, apa Halo kabar? Karin, baik Karin, situasinya apa namanya? Gimana hari tetap semangat, ini? Tetap semangat, ya, jaga kesehatan. ini. Ya, situasinya memang masih belum mendukung kita untuk beraktivitas kembali, tetapi kita harus bekerja dari rumah dan juga menyesuaikan diri dengan kondisi kita masing-masing. Begitu. Saling jaga satu sama lain dengan ada di rumah ya Pak ya. Peduli juga sama orang lain, tetangga kita dan semua saja ya. Iya. Nah, bagaimana kalau untuk edisi ini sajian utamanya apa nih Pak? Iya, Karin, kita tetap bekerja gitu ya, majalah tetap terbit. Untuk edisi yang akan datang, kita kemarin baru merayakan Paskah Kerahiman Ilahi ya. Paus juga merayakan, walaupun juga dengan kondisi seperti ini, terbatas orangnya, tapi juga pesannya sampai ke kita. Nah, kita coba mendalami hal ini. Kerahiman Ilahi itu apa sih Pak? Kerahiman Ilahi itu adalah bagaimana ini sebetulnya adalah sebuah perayaan yang kemudian muncul berkat dari Santa Faustina, yang kemudian dilembagakan atau diresmikan oleh Paus Yohanes Paulus II saat itu ya. Nah, ini sesuatu yang bagaimana kita berdevosi kepada kerahiman hati Yesus yang murah hati, yang memberikan perhatian kepada semua orang gitu ya. Nah, ini tradisi baru sebetulnya, dirayakan pada Paskah kedua sesudah Paskah minggu lalu gitu ya. Itu ada pesta lagi ya Pak sebenarnya ya? Pesta Kerahiman Ilahi namanya. Ini kan sekarang umat di seluruh dunia semakin memberikan devosi kepada Kerahiman Ilahi ini. Nah, seperti apa nanti itu Anda bisa lihat lengkap di situ ya. Apa yang kita lakukan gitu ya. Mengapa kita pada saat seperti ini berdevosi kepada Kerahiman Ilahi. Apa kata Yesus, lalu kemudian kita kulik juga buku hariannya Santa Faustina. Ada Pak Stephen Lex yang menulis tentang hal ini, dia asli dari Polandia, yang memang membaca teks asli dari buku harian dari Santa Faustina gitu ya. Lalu kemudian di sajian utama juga kita mencoba bagaimana pengalaman umat yang selama ini sudah berdevosi kepada. Jadi sudah ada ya sudah di Indonesia. Ini sudah ramai dilakukan. Ada liputan dari Maluku, ada juga dari orang yang juga beberapa kali datang ke makam Santa Faustina di Polandia sana begitu ya. Juga dari dari paroki Kristus Salvator. Ternyata juga orang muda juga sudah memberikan perhatian ke situ. Nanti bagaimana kesaksian mereka, pengalaman mereka, nanti Karin juga bisa lihat di sana. Baca sendiri di majalah. Baca sendiri majalahnya di sini ya. Iya dong. Nah, mungkin selain dari yang tadi Santa Faustina kan setelah Paskah. Nah, ini kan juga memang setelah Paskah nih Pak. Ada lagi nggak sih publikasi yang menarik gitu? Ya, masih kaitan dengan pandemi ini ya, tetapi kita nggak berhenti lagi pada berhenti pada merata begitu ya. Tapi kita harus maju dengan situasi ini. Jadi udah dalam situasi move on ya Pak? Dong, harus move on ya. Kita harus mencoba menyesuaikan diri juga dengan situasi. Bagaimana kita sekarang ini juga misalnya nih di Kabar Jakarta sudah dibuat semacam seminar online ya. Menarik sekali bahwa bicara mengenai penyembuhan luka-luka batin gitu ya. Tentu saja sekarang kan orang juga tertekan ya. Mungkin bagaimana itu disembuhkan, berbicara dengan para konselor gitu ya, supaya entah itu ini dilakukan oleh BPK Karismatika J ya. Itu kan terobosan bagaimana kita sekarang menggereja baru gitu ya. Jadi harus kreatif lah. Jadi selain ada misa online, seminar online juga seminar ya? online juga kuliah online juga kan. Ada juga Uskupto yang melakukan itu sekarang gitu ya. Nah, ini kreatif baru dalam bagaimana kita tetap hidup menggereja gitu ya. Jadi umat jadi sekarang maju ya Pak, beradaptasi dengan keterbatasan beradaptasi ini ya? dengan keterbatasan, karena juga belum tahu juga kapan berakhirnya, maka kita harus kreatif di situ, bagaimana mengungkapkan iman kita, bagaimana juga menggembalakan umat dimanapun berada. Tentu saja memang umat kita yang di pedalaman harus ada strategi baru bagaimana menggembalakan mereka gitu. Nah, ngomongin iman nih Pak, konsultasi iman yang edisi kali ini apakah masih tentang COVID atau mungkin setelah Paskah atau bagaimana? Mungkin Karin juga waktu kecil dulu masih ngajar telur Paskah ya. Oh iya. Itu kenapa itu tentang itu ya, identik dengan telur Paskah. Kenapa sih ada Paskah, ada kelinci juga ya? Benar. Ini kan sebetulnya telur itu kan melambangkan hidup baru. Begitu juga kelinci. Kenapa sih
ada simbol kelinci. Iya. Ada ceritanya ternyata. Oh, okay. Lucu banget ya. Di majalah hidup kali ini juga. Nanti dibaca bersama keluarga di rumah ya, bisa dibaca tuh, diceritain pada anak-anak kenapa sih kelinci muncul dalam simbol mengenai Paskah ya. Itu kan kelinci katanya sih pada musim semi ya. Mereka ngapain ya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, untuk selain itu, rubrikasi yang menarik lagi apa lagi? Oh, ini minggu ini ada masih mengenai Paskah juga ya. Ada sebuah tulisan kolom dari Mbak Dewi yang seorang Muslim ya. Dia yang mendapat beasiswa untuk belajar soal macam-macam hal di Vatikan sana. Dia membuat refleksi pribadi, sesuatu yang menurut saya sih bagaimana ternyata saudara kita yang beragama lain juga menghayati, memberikan bagaimana apresiasinya terhadap penderitaan Yesus, juga terhadap Bunda Maria dan lain-lain. Ini saya kira sesuatu yang kita pantas banggakan. Umat beragama lain memberikan apresiasi kepada kita dan memberikan peneguhan juga. Nanti seperti apa? Ada 2 halaman. Mbak Dewi juga mengulas bagaimana pengalamannya sendiri seperti itu. Bagaimana kalau eksponen Pak, rubrikasi apa? Oh iya, eksponen kita edisi ini kan rencananya ada pemekaran, kevikepan, DIY menjadi 2. Jadi nanti akan pada puncak perayaan 80 tahun Keuskupan Agung Semarang nanti akan diresmikan di situ. Mengapa dimekarkan? Karena memang paroki di Yogyakarta itu kan umatnya banyak ya. Walaupun mungkin daerahnya tidak terlalu luas, tapi umatnya banyak sekali. Sehingga Bapak Uskup Robertus meminta supaya ini coba dilihat peluang, mengapa dimekarkan. Gitu kan pertanyaannya. Tentu saja supaya untuk pelayanan umat lebih intensif. Kalau seorang vikep kan melayani begitu banyak umat, begitu banyak paroki, memang ada pastor-pastor, tetapi saya kira ini adalah sesuatu yang menggembirakan lah gitu ya. Mengapa ini dimekarkan, nanti bisa lihat selengkapnya dalam eksponen kita gitu ya. Bagaimana Romodio menjelaskan mengapa paroki kevikepan itu dimekarkan begitu. Nah, kalau renungan mingguan untuk umat edisi kali ini apa ya Pak? Ini sesuatu yang sangat penting. Jadi setiap hari bagaimana kita membaca firman Tuhan gitu ya. Nah, ditulis oleh Romo Yosef Sutanto. Dia adalah satu renungan harian berbicara mengenai bagaimana para murid perdana. Murid perdana kan juga kemarin juga diulas Bapak Paus juga ya. Bagaimana mereka hidup peduli pada lingkungan sekitar ketika mereka sudah mengalami Yesus yang bangkit itu. Kan? Jadi masih ngomongin soal masa setelah Paskah ini ya Pak? Jangan duduk aja gitu ya. Tapi harus, apalagi situasinya seperti ini kan memang ya kita harus makin peduli, bukan harus memberi sebesar apa, tetapi sekecil apapun yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita di sekitar kita, siapapun itu, tanpa melihat suku, agama, ras, siapa saja begitu. Kok kayak seru nih yang kali seru ini dong, ya? Memang selalu seru ya Pak ya? Selalu dong. Jadi kita selalu siapkan sedemikian supaya betul-betul menyirami iman umat para pembaca kita. Nggak sabar sih Kayaknya Pak, kamu sudah dari tadi ya. Ingin lihat majalahnya seperti apa ya. Betul. Ya, ini dia majalahnya Karin. Sudah bisa Selasa besok sudah mulai beredar. Selasa besok sudah mulai beredar di edisi 17. Sahabat Hidup, jangan lupa untuk miliki majalah Hidup edisi 17 yang akan beredar di seluruh Indonesia pada tanggal 21 April 2020. Dan jika kalian ingin memesan, kalian tinggal di rumah aja dan bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel Hidup TV. Akhir kata, saya Karina Krisyantia dengan Bapak Hasi Holan Siagian pamit undur diri. Stay safe everyone!